Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Sony T. Dara Paramita soroti atas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM RI soal pengawasan koperasi yang digelar dalam rapat kerja pada Selasa pagi. Atas pembahasan progres pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah dan sinkronisasi basis data koperasi serta usaha kecil menengah di seluruh Indonesia. Saya sama dengan yang lain Pak Menteri, jadi seakan-akan Kementerian Koperasi itu merasa kayaknya tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan kayak gitu. Saya nggak ngerti ya Pak Menteri, mungkin di tengah kesibukan, tapi strukturnya itu sebetulnya deputi perkoperasian masih ada kan Pak? Di bawahnya ada Asdep Pengawasan Koperasi. Ada Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Yang di situ juga sebut tentang pengawasan koperasi. Tapi saya tidak tahu kenapa dalam statement-statement keluar itu kayaknya tidak punya fungsi atas itu. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Sony T. Dara Paramita memandang Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM saat ini seperti kehilangan otoritas atas fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi. Hal itu dilontarkan atas respon banyaknya koperasi yang bermasalah serta gagal bayar saat menghadiri raker antara Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM pada Selasa 14 Februari 2023 kemarin. Sony mengungkapkan bahwa dalam struktur organisasi Kemenkop UKM terdapat Deputi Bidang Koperasi, yang di bawahnya juga terdapat Asdep Pengawasan Koperasi. Selain itu, Kemenkop UKM sendiri juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi yang terkait dengan pengawasan koperasi. Akan tetapi menurut legislator PDI Perjuangan, dengan satuan kerja serta regulasi yang sudah jelas tersebut, Kemenkop UKM seakan tidak memiliki fungsi dan otoritas dalam mengawasi koperasi. Atas hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI ini memperingatkan agar jajaran di bawah menteri tidak membisikkan atau memberikan tafsir-tafsir hukum yang salah. Sony pun juga menenggarai adanya jajaran di Kementerian Koperasi yang tidak pas, khususnya deputi yang menangani bidang koperasi. Namun demikian, harapan dan kepercayaannya kepada Menteri Koperasi dan UKM ini masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat ketika Sony memberikan kado Valentine kepada Menteri berupa laporan pengaduan atas beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh koperasi. Sony juga menjelaskan perihal kado istimewa tersebut, yakni berupa kumpulan pengaduan atas beberapa persoalan yang terkait dari koperasi, didapatkan saat masa reses masa sidang sebelumnya. Amanah itu sengaja diserahkan kepada Menteri tepat di hari Valentine sebagai bentuk kasih sayangnya selaku anggota DPR RI dengan Kemenkop UKM yang merupakan mitra dari Komisi 6. Laporan pengaduan tersebut diterima dari Oase Law Firm dan Forum Marhainis Hukum. Mereka adalah semacam perkumpulan mahasiswa dan pengacara muda yang berkomitmen pada kemajuan koperasi sekaligus peduli pada para korban koperasi. Jadi di paparan singkat yang sederhana ini menggambarkan Pak Menterinya yang memang orangnya sederhana tapi penuh makna lah. Tapi saya butuh detail soal ini Pak Menteri. Jadi misalkan data UMKM yang 9 juta ini pertama, kalau dulu kan biasanya kita bicara di sini ada 60 juta pelaku usaha mikro, kita nggak pernah tahu 60 juta seperti apa. Tapi kalau sini sebutkan 9 juta itu sudah by name by address. Ini pengambilan inventarisirnya seperti apa? Atau memang koordinasi dengan NIB dan sebagainya? Atau yang lain. Karena saya bisa memahami Kementerian Koperasi belum tentu detail kayak gini. Ini terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang otonomi daerah, sehingga memang tidak mudah. Yang berikutnya soal sangat pengen tahu juga nanti mungkin tidak di sini jawaban tertulis saja soal rumah produksi bersama atau factory sharing ini. Itu ada di mana saja. Saya pengen tahu kalau memang itu ada success story-nya, kita pengen belajar juga. Jadi intinya dari yang gambaran ini saya belum melihat efeknya bagi dunia UMKM kita. Termasuk misalkan tentang
penyaluran dana bergulir UMKM yang sebesar 1,8 triliun yang disalurkan kepada 193 mitra koperasi. Artinya kalau ini sudah pilihan kan berarti ini secara indikatornya sudah bagus. Jadi koperasi di Indonesia bukan hanya Jelamat saja yang bermasalah, tapi paling nggak ada 193 yang dirasa Kementerian Koperasi bagus sehingga layak mendapatkan bantuan atas itu. Nah, saya minta ini jawaban tertulis bisa disampaikan karena mumpung ke depan kita bisa sedang melakukan reses, mungkin ada teman-teman Komisi 6 yang bisa melihat success story-nya seperti apa. Itu bagus kan, itu bisa jadi satu referensi, bisa jadi direplikasi di tempat yang lain. Demikian juga tentang perluasan kemitraan UMKM dengan usaha besar BUMN, baru ada 17 BUMN dan 2 usaha besar, padahal kemarin kita raker dengan Menteri BUMN, sana ada Padi UMKM, ada Himbara yang kemarin saya kritik. Kenapa sih Himbara itu untungnya gede dan celakanya yang gede itu BRI. Sementara segmen BRI itu pelakunya UMKM. Ini kan parah. PNM, Permodalan Nasional Madani, itu gede banget bunganya. Ya karena alasan tanggung renteng, masyarakat di kampung-kampung itu bela-belain untuk pinjam duit untuk bayar utangannya karena daripada malu dikatain oleh tetangga. Itu terkait ini. Berikutnya soal yang koperasi. Jadi pertama sekali lagi kalau tentang koperasi, tolong saya minta atensinya kepada Deputi Bidang Perkoperasian, ada Asdep Pengawasan Koperasi. Harusnya Bapak yang menjabat di situ juga punya malu misalkan ketika dulu Kementerian Koperasi tiba-tiba bikin Satgas Koperasi bermasalah. Itu di sana dan Ibu masih punya otoritas, masih punya kewenangan yang luar biasa. Yang kesekian saya mendengarkan dari Kementerian Koperasi, ada peraturan Menteri Koperasi tapi tidak dipahami sendiri oleh Kementerian Koperasi. Jelas pasal 1 angka 2 misalkan pengawasan koperasi dilakukan oleh pengawas koperasi. Siapa pengawas koperasi? Dia adalah pejabat fungsional di Kementerian Koperasi yang termasuk ruang lingkupnya di pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Dan disimpulkan oleh Bu Evita tadi kayak lempar batu sembunyi tangan karena sebetulnya punya kewenangan tapi tidak dilakukan atas itu. Dan saya kira sekali lagi ke depan apapun Pak soal koperasi ini bukan hanya kita harus menghormati Bung Hatta, tapi model usaha bersama yang paling pas di masyarakat Indonesia adalah koperasi, dan masih banyak orang yang berkomitmen atas itu. Bukan hanya Kementerian Koperasi saja yang peduli atas perkembangan koperasi, bukan hanya Kementerian Koperasi saja yang khawatir, yang sedih ketika ada banyak korban, ada masyarakat menjadi korban koperasi, tapi bahkan anak-anak muda pun itu juga punya kepedulian dan punya kesedihan ketika ada masyarakat menjadi korban koperasi. Dan pada siang hari ini 14 Februari kebetulan hari Valentine Mbak, ini ada forum marginis hukum dan anak-anak muda pengacara. Bulan September yang lalu dia bikin posko pengaduan atas masyarakat yang menjadi korban koperasi. Saya beberapa waktu yang lalu menerima, saya mendatangi mereka, saya diberikan hasil laporannya, mungkin tidak besar seperti Indofarma, tapi ini bagian kecil, ini contoh saja bagaimana banyak koperasi-koperasi di bawah itu yang menjadikan masyarakat sebagai korban. Dan sekali lagi karena ini hari Valentine, bentuk kasih sayang kadonya kepada Pak Menteri hari ini bukan coklat, tapi saya akan serahkan ini sebagai kado Valentine. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.